Rencana privatisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, PAM Jaya, melalui perubahan badan hukum menjadi Perseroda dan penawaran saham perdana IPO kembali memantik kontroversi di DPRD DKI Jakarta. Di tengah narasi efisiensi dan perluasan layanan, suara-suara keberatan justru datang dari mereka yang paling terdampak, warga rumah susun. Salah satu sorotan tajam datang dari Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia P3RSI, yang mengkritik kekeliruan PAM Jaya dalam menetapkan golongan pelanggan rumah susun. Baik rusunami maupun rusun komersial yang berfungsi sebagai hunian, justru dikategorikan sebagai pelanggan komersial. Akibatnya, warga rusun harus membayar tarif air lebih tinggi, seolah-olah mereka adalah pelaku usaha. Padahal, rusun adalah solusi hunian bagi kelompok menengah dan bawah yang seharusnya mendapat perlindungan tarif. Kekeliruan ini bukan sekadar teknis, melainkan bentuk ketidakadilan struktural yang memperburuk beban hidup warga rusun. Dalam konteks IPO, kekhawatiran muncul bahwa tekanan untuk profit akan memperparah ketimpangan ini. Privatisasi bertentangan dengan regulasi. Francino Wijodjo dari fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna, menolak dimasukkannya Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya ke dalam revisi Propemperda 2025. Ia menegaskan bahwa perubahan dari Perumda ke Perseroda bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017, yang memprioritaskan bentuk Perumda untuk layanan air minum demi kemanfaatan umum. Menurutnya, perubahan badan hukum dan IPO akan memperkuat kapasitas PAM Jaya dalam memperluas layanan air bersih ke seluruh Jakarta. Ia menyebut Ranperda sebagai inisiatif sah yang layak dibahas bersama DPRD, dan menilai penolakan fraksi sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, narasi, untuk kebaikan semua, ini belum menjawab kekhawatiran konkret warga rusun yang sudah terdampak oleh penggolongan tarif yang keliru. IPO tanpa koreksi sosial ancaman struktural. Jika IPO PAM Jaya dilaksanakan tanpa koreksi terhadap penggolongan pelanggan rusun, maka privatisasi ini berisiko memperkuat ketimpangan. Warga rusun yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi korban logika korporasi. Rencana IPO PAM Jaya harus dikaji ulang dengan keberpihakan pada kelompok rentan, terutama warga rusun. Tanpa koreksi terhadap penggolongan tarif dan jaminan perlindungan sosial, IPO bukanlah solusi, melainkan ancaman yang dilegalkan. PAM Jaya bukan sekadar perusahaan air, ia adalah penjaga hak dasar warga Jakarta. Dan hak itu tidak boleh dijual di lantai bursa. Rencana IPO PAM Jaya harus dikaji ulang dengan keberpihakan pada kelompok rentan, terutama warga rusun. Tanpa koreksi terhadap penggolongan tarif dan jaminan perlindungan sosial, IPO bukanlah solusi, melainkan ancaman yang dilegalkan.